Ketemu lagi dengan aku Steffi dalam Ngulik Ngerumpi Katolik. Nah, seperti biasa, sebelum memperkenalkan narasumber aku yang kece banget hari ini, aku akan ingetin buat temen-temen yang punya UMKM dan mau UMKM-nya dipromosiin di Ngulik, boleh banget hubungi nomor yang ada di description box ya. Nanti kita akan promosiin usaha teman-teman Ngulik secara gratis. Oke, nah hari ini aku beneran punya bintang tamu yang spesial. Bukan Romo Pras lagi, tapi ini beneran spesial. Ada dua Wonder Woman. Satu Suster Irena dari Talitakum dan Kak Erni dari IJMI. Integritas Justisia Madani Indonesia. Boleh dong sapa dulu teman-teman nguliknya. Ya. Halo teman-teman ngulik, selamat siang ya. Siang. Ya, senang ketemu sama teman-teman. Iya. Halo teman-teman ngulik, selamat siang, selamat jumpa di area ini ya. Iya betul, kelihatan ya yang pakai kerudung suster, yang pakai baju biru yang cantik Kak Erni. Nah, suster sama Kak Erni jauh-jauh terima kasih loh udah mau datang ke sini. Aduh seneng banget. Hari ini tuh ada pembahasan apa sih Steffi sampai bawa tamu jauh-jauh gitu. Hari ini kita akan membahas tentang organisasi yang memberantas perdagangan manusia. Organisasinya ada yang dari hukum, Kak Erni, tapi ada yang dari biarawati. Waduh, coba kita ngobrol dulu nih. Nah, pertama-tama mungkin aku mau ke Suster Irene dulu ya. Suster, Suster ini kan dari Talitakum ya. Talitakum itu tuh apa sih gitu? Terima kasih Steffi. Talitakum kalau di dalam kitab suci Anda pernah mendengar ya Steffi ya. Talitakum itu bangunlah, bangkitlah, berdirilah. Kata lainnya itu di dalam kitab suci. Nah, Talitakum menjadi nama para suster biarawati dari komisi yang dibentuk di Roma oleh jenderal-jenderal kami, pusatnya di Roma. Kenapa pakai nama itu? Karena ingin karena banyak korban-korban perdagangan manusia itu adalah perempuan. Maka mari perempuan-perempuan ini bangkit, bangun, berdiri, berjalanlah, bergeraklah, begitu. Itu. Jadi kalau mau dilihat secara statistik, korban perdagangan orang itu adalah perempuan dan anak-anak. Begitu. Maka para suster memilih nama Talitakum. Oh oke. Jadi Talitakum itu sebenarnya organisasi untuk mewadahi, membantu korban-korban ini ya, Iya. suster ya. Oh, dan itu tuh dari Roma, suster. Pusatnya Dari ya. Roma. Jadi jenderal-jenderal kami yang di Roma tahun 2000 sekitar 2008 punya kepedulian karena melihat korban-korbannya perempuan, lalu jenderal-jenderal kami di Roma ini berkumpul membentuk komisi. Ya kayak di Indonesia ada komisi pendidikan, komisi liturgi, komisi pemberdayaan ekonomi. Nah, ini komisi anti human trafficking, khususnya menangani korban-korban perdagangan orang yang ada di seluruh dunia. Anggotanya ribuan para suster. Ini berarti komisinya langsung dibawa gereja ya, suster? Iya, Bukan di sendiri? Bukan, ya. Jadi pusatnya di Roma, lalu karena suster-susternya ada di seluruh dunia, ada di Afrika, ada di Amerika, ada di Asia, ada di Australia, di setiap benua itu ada. Nah, benua turun lagi. Nah, di negara-negara. Nah, Indonesia masuk Asia kan, jadi negara Indonesia. Di Indonesia pun juga kita punya keuskupan-keuskupan. Nah, kebetulan saya tinggal di Keuskupan Agung Jakarta. Maka di Indonesia ini kan ada sekitar 39 keuskupan ya. Nah, antaranya yang ada Talitakum itu ada di Jakarta, ada di Medan, ada di Lampung, ada di Palembang, ada di Manado, ada di Atambua, ada di Kupang, Banyak ada ya, di suster. Semarang, ada di Malang, Jawa Timur. Jadi masing-masing keuskupan ada para suster yang bergerak untuk menangani korban-korban. Suster, kalau saya baca nih di bio IG, aduh, bio IG banget. Bio IG-nya Talitakum ini isinya biarawati semua, suster. Betul. Berarti nggak ada awam? Oh ada, wah. Ada.
susternya cuma berapa? Karena korbannya awam-awam. Suster juga kalau belusukan terbatas. Maka kita gandeng, seperti contohnya hari ini kita bergandengan tangan dengan Kak Erni yang khusus dalam bidang hukum. Tapi kami juga ada psikolog, ada pekerja sosial, ada wartawati, ada anak muda mahasiswa, ada anak sekolah, pekerja, semua banyak orang yang punya perhatian, makanya menjadi relawan Talitakum karena dia nggak masuk suster. Betul. Begitu. Berarti kalau saya mau masuk ke Talitakum bisa jadi relawan. Iya. Kalau mau jadi anggota harus jadi suster dulu. Iya, Stefani masuk Ursulin dulu Saya ya. masuk kursuin dulu. Iya. Oke. Tapi boleh. Cowok Stefani. boleh nggak, suster? Apa? Cowok boleh boleh. jadi relawan? Kami ada anak apa itu dari UI, mahasiswa S2 yang punya, pokoknya semua orang yang punya kepedulian. Itu sebetulnya- Cowoknya ada Romo juga, Ada Romo. ada frater, Iya, ada betul. bruder, boleh. Tetapi dia tidak menjadi anggota, Anggota. karena anggotanya para suster. Suster. Gitu. Oke, wah, menarik ya suster ya. Nah, tapi kalau Talitakum ini tuh biasa ngapain aja sih suster? Program kerjanya tuh ngapain gitu Ya. atau kerjanya tuh ngapain gitu? Ya. Kalau Anda pernah mendengar kata suster kargo di Kupang, itu Suster Laurentina SDP itu tiap hari menerima jenazah yang dipulangkan, pekerja migran, korban-korban perdagangan orang juga yang dipulangkan ke Indonesia, kebanyakan dari NTT. Nah itu suster tiap hari terima jenazah. Ya ampun suster. Itu. Nah, di Jakarta saya juga pernah menerima, tetapi tidak sebanyak di Kupang. Ya. Kalau di Jakarta ini lebih kepada pencegahan. Jadi Talitakum Jakarta itu belusuan ke sekolah-sekolah, ke OMK, ke Misdinar, Bina Iman Remaja, Ibu-ibu WK, PKK, Karang Taruna, ya anak-anak muda lintas iman. Tujuannya mencegah supaya tidak diperdagangkan. Jual gelas oke, jual buku oke, jual ballpoint oke, jual manusia no. Karena itu martabat. Manusia ini gambar Allah, citra Allah. Citra Allah tidak boleh diperdagangkan. Iya, iya suster. Ya, ini gambar Allah. Ya, maka ini harus diretas, harus di stop. Ya, boleh jualan air, jualan ayam, sayur, apa saja, tapi jualan manusia tidak boleh. Nah ini ya, jadi untuk Jakarta seperti itu. Nah jadi kalau Anda pernah mendengar suster kargo, yaitu, dan suster kargo tidak sendirian, ada teman-teman lintas iman, ada pendeta, ada ustadz, lintas agama, karena korban ini lintas iman, tidak hanya orang Katolik. Dan gereja tidak hanya menangani orang Katolik, menangani semua orang. Siapa saja yang namanya manusia membutuhkan pertolongan. Martabat manusia itu semuanya Karena penting iya, ya suster, nggak betul, pilih-pilih ya. iya. Kayak kalau saya kan cantik, martabatnya nggak lantas jadi lebih baik gitu kan. Iya, tidak. Jadi seperti itu ya. Oke, berarti kalau di Jakarta lebih ke pencegahan, tapi kalau di daerah lain tuh ya membantu, Iya, mendampingi. ya, kami juga punya shelter loh, jangan lupa. di mana, Ada, suster? tempatnya dirahasiakan. Oh iya, nanti kan nggak nggak boleh. boleh, tapi punya. Jadi ada tempat kami juga untuk menampung minimal 3 bulan. Ketika mereka masih trauma, jadi butuh pendampingan rohani atau menyelesaikan surat-surat. Iya, iya. Ya misalnya tidak dibayar selama kerja di Arab Saudi atau di Hong Kong atau di Taiwan, enggak dapat gaji, lalu sedang diurus dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, kami menampung itu selama 3 bulan. Ya, kenapa di Jakarta? Karena pusat pemerintahan saat ini masih ada di Jakarta. Kalau nanti pusat pemerintahan pindah ya mungkin ceritanya lain lagi gitu ya. Di Kalimantan. Di Kalimantan mungkin Pindah. ya, tapi kali ini masih di Jakarta, sehingga kita bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, ya. Itu termasuk semua, dan itu menjadi jaringan, dan juga NGO, IOM, OUR, IGMI, bahkan kita juga kerjasama dengan Bareskrim ya. Jadi kalau ada ini persoalan kriminal pun kita juga bisa sharing dan lapor begitu, sehingga ya dari segi hukum ada yang menangani, dari kepolisian, kejaksaan,
banyak. Nah, para suster ranahnya di bidang spiritualnya, pendampingan rohaninya, memberi bantuan keterampilan pun sederhana, entah membuat rosario, entah membuat tasbih, pokoknya yang kira-kira untuk bisa ya semacam healing lah begitu ya, dengan cara-cara yang sederhana, yang tidak makan waktu banyak tapi hasilnya nyata. Itu maka kita butuh awam bekerja sama, kita juga butuh lembaga-lembaga di luar Tali Takum. Maka ini bentuknya jaringan. Ini jaringan yang baik tapi ya suster ya Kak Erni ya, kalau yang jahat kan itu yang menjual-jual itu. Nah ini tadi kita udah tahu Tali Takum, terus partnernya ada Integritas Justisia Madani Indonesia. Nah itu tuh apa sih Kak? Terus awal terbentuknya tuh kayak gimana sih? Oke, Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia merupakan mitra dari International Justice Mission. Kami secara resmi, secara hukum terdaftar di Indonesia sebagai yayasan itu di bulan Maret 2023. Jadi cukup baru ya, sekitar 2 tahunan. Tetapi kalau mitra kami International Justice Mission itu secara global itu ada di 24 negara dan memang sudah bekerja untuk menangani isu kerja paksa, perbudakan modern, termasuk di dalamnya ada eksploitasi, perdagangan manusia. Itu sudah lebih dari 25 tahun ya, kayak gitu. Jadi kalau kita bilang apa yang mendasari mengapa IJM atau IJMI terbentuk, mungkin kita bisa lihat dari visinya ya. Karena visi Yayasan IJMI adalah mewujudkan sistem keadilan yang dapat memberikan perlindungan kepada kaum miskin dan rentan. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari kerja paksa dan perbudakan modern, kayak gitu. Itu visi kami ke depannya. Sedangkan misinya tadi yang pertama memperkuat sistem keadilan, tadi kemudian membantu dalam pemulihan korban, kemudian berusaha untuk membawa para pelaku ke pengadilan, gitu kan, sehingga ada efek jera, gitu kan. Karena kalau tidak nggak akan pernah ada efek jera ya, ini akan berlanjut terus. Kapan satu-satunya cara kita untuk memutus mata rantai itu adalah dengan membawa para pelaku ini ke pengadilan ketika mereka mendapatkan hukuman dan menjadi efek jera bagi yang lain gitu kan. Nah, dan untuk bisa mewujudkan semua itu, yang pasti IJM kan nggak bisa bekerja sendiri gitu kan. Nah, kami membutuhkan kerjasama dengan organisasi lain, baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang mempunyai visi yang sama atau misi yang sama. Nah, salah satunya Tali Takum nih. Karena Tali Takum visinya apa? Dunia tanpa perdagangan manusia. Bebas perdagangan manusia. Visi kami juga kan melindungi gitu kan orang dari TPPO salah satunya salah satu bentuk kerja paksa dan itu. Jadi kami merasa wah ada kesamaan visi dan misi nih. Dan sehingga kita senang banget bisa kerjasama dengan Tali Takum. Gitu. Berarti kayak sama-sama dunia internasional juga. Betul. Iya, dan sama-sama kami punya jaringan internasional bersama dengan mitra kami International Justice Mission gitu kan, yang mereka ada di 23 negara lain gitu kan. Itu Tali Takum juga lebih banyak lagi malah negaranya. Tali Takum ada di mana ada suster di situ ada Tali Takum. Waduh, banyak sekali ya. Dan kita membuka biara-biara loh untuk menampung korban. Berarti ini kolaborasi kayak suster-suster yang secara spiritual menampung, mendampingi, tapi hukumnya yang bikin jera, yang mengusahakan hak-hak IJMI. Berarti IJMI ini fokusnya memang ke kerja paksa sama perbudakan modern, Kak? Ya, kalau IJMI di Indonesia itu yang memang menjadi fokus kami. Kak, emang masih ada kerja paksa sama perbudakan Kak? Kan ini kan maksudnya udah modern banget ya, nggak kayak dulu masih ada Rodi, Romusa. Emang ini masih ada yang dipaksa bikin jalan nggak dibayar gitu Kak? Iya, sebenarnya ya kalau misalnya kita lihat data gitu kan, Indonesia itu termasuk peringkat, kalau di Asia Pasifik itu dia peringkat ke-10. Peringkat ke-10 dari 27 negara di Asia Pasifik untuk tingkat kerja paksa. Sorry banget. Nggak apa-apa Kak. Di Indonesia tuh kalau kita lihat prevalensinya itu 6,7 dari 10 penduduk Indonesia itu berada dalam situasi kerja paksa. 6 dari 10. Kok bisa tinggi kan? 6 dari 10. Kalau di dunia secara internasional itu kita masuk di peringkat 62.
dari sekitar 102 negara di skala global. Jadi apa namanya, posisi kita cukup tinggi ya, di Iya. 10 besar. Dan yang dipahami publik kan biasanya kerja paksa atau itu adalah yang zaman Dendels ya. Iya, betul. Betul. Emang zaman sekarang masih ada, Kak? Masih ada. Kayak gimana sih, Kak, maksudnya? Kalau kita mau melihat kerja paksa itu seperti apa, mungkin kalau secara umum ya, umum kerja paksa itu adalah ketika seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu di bawah ancaman, kekerasan atau penipuan tanpa punya kesempatan untuk lepas dari hal tersebut. Jadi mengalami eksploitasi. Jadi ketika dia punya posisi tawar yang rendah gitu kan. Nah, pada saat itulah dia berada dalam kondisi kerja paksa. Jadi intinya ada pengendalian, ada yang mengendalikan. Kemudian ada apakah ancaman ataukah ancaman atau kekerasan atau penipuan yang membuat dia tetap berada dalam posisi itu. Kemudian tidak ada kesempatan buat dia untuk melarikan diri atau lepas dari situasi tersebut. Nah, itu secara umumnya. Tapi kalau secara internasional kita bisa lihat dari 11 indikator kerja paksa yang ditetapkan oleh ILO. ILO itu adalah lembaga International Labour Organization atau lembaga perburuhan internasional ya. Itu menetapkan 11 indikator kerja paksa. Misalnya ada paksaan, baik fisik, seksual, emosional, kemudian ada intimidasi dan ancaman, kemudian ada, nah ini penting, penahanan dokumen identitas. Kalau kerja tahan-tahan ijazah, Iya, ijazah termasuk ditahan, paspor ditahan, KTP ditahan, buat atau jaminan alasan itu dengan termasuk. alasan buat jaminan. Iya, nah ini salah satu indikatornya ya. Jadi ada 11 nih. Jadi tadi penahanan dokumen, kemudian pembatasan kebebasan bergerak. Artinya nggak boleh keluar dari lingkungan sini ya. Misalnya contoh pekerja rumah tangga, Iya. nggak boleh keluar dari gerbang misalnya kayak gitu. Oh, itu termasuk ya, Kak? Atau misalnya nggak boleh nih misalnya keluar dari gedung perusahaan misalnya kayak gitu ya. Nah itu kemudian isolasi. Jadi tidak boleh berkomunikasi dengan orang luar, baik secara lisan maupun komunikasi. Biasanya HP ditahan kayak gitu kan misalnya. Nah itu juga salah satu bentuk isolasi. Kemudian kondisi kerja yang buruk, misalnya jam kerja yang sangat panjang. Tidak diberi makan yang layak, atau misalnya cuma sekali makan sehari, ataupun kalaupun diberi kondisi makanannya itu sangat buruk misalnya, atau tidak sesuai dengan keyakinan kepercayaan seseorang kan misalnya. Iya. Kayak misalnya kayak gitu. Nah itu juga. Kemudian upah yang tidak dibayar atau upah yang dipotong dengan tidak manusiawi. Misalnya setiap kali bikin kesalahan potong misalnya. Iya. Terlambat 5 menit potong 10.000. Itu yang di Surabaya, Kak. Yang Nah. kalau sholatnya lebih dari sekian menit Potong. Nah, kayak gitu. Yang Kalau kalau kamu minum pas lagi jadi potong. Kalau nggak potong misalnya. Banyakan potongannya ya. Nah, akhirnya banyakan potongannya daripada gajinya nggak terima gaji, malah lama-lama malah ngutang gitu kan. Iya, Karena betul, Kak. banyakan potongannya. Itu kebanyakan potongan. Kemudian ada apa? Kemudian ada paksaan untuk memperpanjang pekerjaan. Jadi maksudnya tidak ada pilihan untuk, kadang-kadang kan orang kalau ada kontrak ada pilihan ya mau memperpanjang atau enggak. Iya. Kalau ini nggak ada, pokoknya kerja terus sampai diputuskan kamu boleh berhenti atau dikeluarkan atau dipindahkan. Jadi dia nggak punya pilihan untuk wah saya nggak kuat lagi, saya mau berhenti kayak gitu. Nggak ada pilihan seperti itu. Nah yang terakhir pemaksaan atau eksploitasi terhadap anak-anak. 11 indikator itu, kalau kita melihat ada 11 indikator itu, nah kita bisa, dan baru aja tadi waktu kita ngebahas ternyata masih banyak kan ternyata. Iya, betul. Kak, ini perbudakan modern nih, Kak. Kita kan sering bilang budak korporat gitu. Iya. Cuti, lembur nggak dibayar itu termasuk gak sih, Kak? Kalau kita lihat tadi di salah satu, karena kerja paksa itu adalah salah satu bentuk perbudakan modern ya. Oh, bener, Kak. Ini bener Iya. termasuk, Kak. Iya. Jadi tadi kan kita lihat apa? Tadi upah yang tidak dibayar atau terlalu rendah, atau karena sebenarnya uang lembur itu kan adalah hak ya. Hak. Cuman kadang kan, Kak, kita ada tuh kayak lembur memang tidak dibayar gitu, Kak. Emang termasuk ya, Kak, ini dalam perbudakan modern gitu, Kak?
Iya, itu adalah salah satu indikator loh. Kemudian kalau kemudian misalnya lembur tidak dibayar, kemudian gaji di bawah UMR, Iya. tambah lagi jam kerja yang sangat panjang. Cuti kayak masih gitu harus kan. standby laptop, Kak. Cuti kadang-kadang ini atau kadang-kadang malah cuti tidak diberikan. Aduh, Kayak ini gitu. kita Curhat banget ini. Bukan dari pengalaman lihat aja pribadi ya. Steffi ya, bukan. Ya itu yang nggak disadari ya, karena kan kadang-kadang gini ya, Sister ya juga, loh kan setuju gitu kan. Waktu itu kan udah Iya. kan Setuju kontrak. Iya, betul. waktu mau nanda tangan kontrak kan udah dibilang kalau lembur Nggak dibayar. udah, tapi nggak disebutin juga lemburnya akan berapa lama. Apakah akan ada lembur atau tidak? Apakah akan ada lembur apa atau tidak, dalam 1 bulan itu lemburnya akan berapa kali, Iya. dalam 1 hari itu lembur maksimal berapa jam, nggak disebutin. Betul. Cuma disebutkan bahwa lembur tidak diganti, apa tidak diberikan uang. Oke, kalau lembur tidak diberikan uang, apakah ada pengganti lain? Misalnya jadi penggantian hari kerja, kayak misalnya contoh di kami kadang-kadang kan ada yang misalnya kalau kita bekerja, misalnya saya kerja di hari Sabtu, kemudian saya bekerja 4 jam, maka saya bisa mengganti 4 jam yang saya bekerja itu dengan cuti, ya kan? Jadi misalnya hari Senin nih saya punya waktu 4 jam nih untuk gak ambil cuti 4 jam gitu kan, atau kalau mau saya kumpulin nanti saya bisa ngambil jadi 1 hari apa 2 hari, saya kumpulin aja tuh waktu-waktu saya lembur. Nah, kalau yang hal-hal itu tidak ada gitu kan, itu kan jatuhnya jadi kerja paksa, kamu mengeksploitasi. Karena ya kita nggak tahu, Eksploitasi. terus kita aja ya, Kak. Iya, karena itu salah satu bentuk kenapa tadi dibilang kerja paksa, karena ada pihak yang mengendalikan. Lalu yang dikendalikan ini tidak punya posisi tawar yang sepadan kan untuk bernegosiasi. Karena kadang udah pengen udah kerja aja lah, cari kerja susah gitu Ya, kan. Karena dia berada dalam posisi yang rentan ya, Stor ya. Posisi yang rentan sebagai pencari kerja, lagi butuh banget, dan si pemberi kerja siapapun ini yang mempunyai kendali itu memanfaatkan posisi rentan tersebut. Sehingga terjadilah Pantes masih eksploitasi. Nah, itu dan ini sesuatu yang enggak disadari karena udah jadi praktek umum kan. Iya, Stor, ya. Kak, aku pikir kayak emang Sehingga masih nggak ada, ternyata begitu aja tuh masih. Oh my god. Dan korbannya perempuan. Sebagian Karena besar. tanda petik perempuan yang bisa diperlakukan seperti itu. Iya, agak sulit. Posisi rentan itu tadi, toh. Iya. Dari itu memang, maka ya ini menjadi perjuangan semua orang lah ya. Iya. Gereja juga hadir untuk memperjuangkan hak-hak ini gitu loh ya. Seiring dengan kesadaran sebenarnya ya. Jadi maka ini juga kita mengajak lembaga-lembaga gereja atau siapapun yang bekerja sama dengan pihak-pihak lain, ya mari, kalau kita kan tahun ini Keuskupan Agung Jakarta ardasnya kan untuk yang lemah, miskin, tersingkir, disabilitas. Ya. Mari ini kesempatan kita memperbaiki martabat manusia dengan cara-cara yang lebih manusiawi. Meskipun dikatakan toh kami sudah ada perjanjian, kenapa kok memang bisa diberi lebih dan itu kenapa tidak? Nah ini bisa ikut memotong mata rantai perdagangan orang ketika kita memanusiakan manusia atau martabat dengan penggajian yang lebih manusiawi gitu loh ya. Kalau toh pun misalnya tidak sesuai dengan itu, tapi paling tidak mendapat perlakuan-perlakuan yang lebih manusiawi, itu orang juga akan menjadi lebih nyaman. Lebih terasa dihargai, dihormati. Ini tugas kita. Maka martabat manusia, Ardas Keuskupan Agung Jakarta tahun ini, dan di mana Bapak Uskup sendiri mencanangkan, ini bagus sekali dan ini menggugah, mengajak kita semua untuk sadar untuk gereja harus memperbaiki persoalan-persoalan martabat manusia ini dengan cara-cara yang sederhana, nggak usah muluk-muluk gitu loh ya. Dengan kita memanusiakan, menghargai, menghormati, memberi tempat yang baik, itu sudah salah satu bentuk penghormatan kita terhadap martabat manusia. Setuju. Ya. Suster, ini kan lagi marak banget dari Kamboja nih kalau perdagangan manusia nih kayak viral terus nih. Dari Talitakum ada mengatasi kasus dari Kamboja juga. Ya, kita kerjasama dengan Talitakum Filipina, Talitakum Kamboja, Talitakum Thailand, Talitakum. Itu gimana suster laporannya biasa? Jadi- Korban ngelapor? Ya, jadi korban itu kita tidak bisa menjemput ke tempat penampungan. Kan kita juga tidak kenal para suster ini. Iya, nanti dia apa-apain suster. Iya, makanya supaya suster juga nggak diapa-apain. Kalau orang lari, nah larilah
ke tempat suster atau ke tempat pasturan atau ke masjid atau ke wihara, kan kita wajib memberi pertolongan kepada orang-orang yang teraniaya. Nah, itulah yang diminta oleh jenderal-jenderal kami biar membuka rumah untuk mereka yang lari mencari keamanan sementara. Nah, lalu ketika misalnya Steffi lari dari penampungan masuk ke Biara Ursulin di Thailand gitu ya. Nah, suster saya ini dari Jakarta, saya dari Cengkareng gini. Nah, nanti suster di sana telepon, Suster Irene, ini ada namanya Steffi dari paroki Immaculata. Oh, apa benar? Nah, nanti suster sini ngecek. Lalu tanya Romo paroki, oh betul suster, anak kami sedang pergi, saya udah tanyakan orang tuanya 5 bulan yang lalu misalnya begitu. Nah, lalu dari cerita itulah kami sambung, suster tolong ditampung, nanti coba diidentifikasi semua di assessment ya namanya, semua, lalu nanti dikirim ke kami, tolong dulu, nanti kalau sudah beres urusannya nanti kami ini. Nah, itulah jaringannya kerjanya seperti itu. Ini baik jaringannya ya suster, kalau dipakai buat yang enggak ngeri banget ya. Tapi ini untung jaringan yang baik ya. Jadi kami juga lapor ke pastor paroki di sini, minta tolong dicek. Suster nggak usah pergi belusuan ke paroki, kan juga nggak enak toh. Nah, pastor paroki lalu hubungi ketua lingkungan, ketua wilayah, ada nggak ini anak namanya Steffi di Jalan Halmahera nomor 1 misalnya. Oh ada suster 5 bulan yang lalu Steffi ini pergi. Nah itu kan data-data. Oh ini ada anak kesasar di Thailand gitu misalnya. Tapi kalau non Katolik suster Bisa. ngeceknya? Ngeceknya kami punya jaringan. Nanti Mbak Erni nanti ini Betul, tugasnya. berarti Di Jakarta dan nasional itu kita punya jaringan anti TPPO. Jadi ada jaringan nasional anti TPPO dan itu gak cuman IJM sama Tali Takum, ada banyak organisasi dan dari seluruh Indonesia ya. Kemudian kita punya juga nih yang lebih kecil lagi, jaringan anti TPPO di Jabodetabek. Nah itu juga berbagai organisasi juga. Jadi kita kalau ada satu kasus gitu kan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga, dia butuh apa kayak gitu, kita tinggal share di jaringan, nanti teman-teman jaringan akan dengan sendirinya membantu seperti itu. Berarti kalau kayak beberapa bulan lalu tuh ada sempat video yang viral orang-orang katanya di Kamboja disekap dan minta pertolongan gitu. Berarti mereka harus dalam tanda kutip kabur dulu, mungkin ke biara terdekat supaya kita bisa tolong, kita bisa lindungi ya, Kak. Bisa dua hal sih sebenarnya yang bisa ditempuh. Jadi kalau kita punya identitas mereka siapa, kemudian mereka masih ingat apa nomor paspornya atau apa seperti itu, bisa melapor ke KBRI setempat kalau mereka ingat ya, kalau mereka ingat nomor hotline-nya. Tapi kalau mereka nggak ingat nomor hotline-nya, mungkin mereka lapor ke saudaranya, lalu saudaranya melapor ke kita, misalnya gitu, atau melapor ke Direktorat PWNI, Perlindungan Warga Negara Indonesia di Kementerian Luar Negeri. Kemudian nanti biasanya kita akan cross check ke KBRI setempat. Kalau kondisinya misalnya di Kamboja, kita cek ke teman-teman KBRI di Kamboja gitu kan. Nah nanti kita kasih tahu nih, kita harus punya data misalnya mereka itu namanya siapa, kemudian nomor paspornya berapa kalau mereka masih ingat, kemudian lokasinya di mana. Kalau misalnya mereka bisa share log itu lebih mudah. Dan nanti teman-teman dari KBRI akan mengeluarkan yang namanya nota diplomatik kepada otoritas berwenang di Kamboja untuk menyelamatkan teman-teman ini dari situasi tersebut. Dijemput langsung dijemput, gitu ya, Kak? dijemput kayak gitu. Tapi memang karena KBRI kan tidak boleh langsung melakukan karena itu negara orang Iya betul, nggak bisa. bukan negara kita nggak bisa kucuk-kucuk wah langsung ngejemput gitu, nanti bisa dimarahin sama yang punya negara gitu kan. Betul. Jadi dia harus ngasih tahu, mengirimkan nota diplomatik ke otoritas, nanti kepolisiannya oke, di mana. Itu sebabnya kenapa penting banget nggak cuman informasi tentang nama, tapi nomor paspor juga penting Kalau untuk dicocokkan. Karena beberapa kasus kita dapat ya ada namanya tapi nggak ada nomor paspornya, lupa misalnya suka kayak gitu. karena paspornya kan memang pasti diambil kan, pasti ditahan. Yang ada KTP misalnya kayak gitu kan, KTP nggak ada gunanya ya, tapi kalau bisa untuk luar negeri betul. ya. Tapi kalau untuk antar negara di Indonesia aja masih ya kalau cuma di Indonesia ya KTP kita butuh ya, tapi kalau udah keluar tuh kita butuh paspor karena untuk dilaporkan kan.
Iya. lapor ke negara lain. Nah, baru nanti polisi negara setempat akan melacak tempat itu. Kalau misalnya mereka bisa Sherlock itu lebih bagus lagi. Jadi biar Dijemput langsung Iya. titiknya jelas ya. biar jelas ke sana dijemput seperti itu. Kemudian baru nanti setiap negara itu punya proses untuk memulangkan atau mengidentifikasi dulu ya. Iya, Diidentifikasi dulu apakah mereka ini korban TPPO atau bukan. Kalau memang korban TPPO, maka nanti setiap negara itu kayak di Filipina, Kamboja ada shelternya. Kemudian nanti sesudah proses identifikasi selesai, memang mereka korban TPPO, baru nanti kerjasama dengan KBRI untuk proses pemulangan namanya repatriasi. Semua biayanya ditanggung oleh negara. Nah, kondisi lainnya kadang-kadang teman-teman ini mungkin karena nggak tahu ada informasi itu, kemudian mereka memutuskan untuk kabur aja. Kabur dulu, baru lapor misalnya kayak gitu. Yang penting kabur gitu kan. Nah, jadi mereka kabur. Nah, ketika mereka memutuskan kabur itu kadang-kadang mereka tanpa dokumen kan, karena paspornya ditahan. Nah, mereka kabur. Nah, kalau mereka kabur, mereka bisa ke Shelter. ke Talitakum kalau mereka butuh shelter, atau misalnya kalau mereka udah kabur dan mereka kontak ke kami gitu kan, maka kami biasanya akan kontak, karena yang punya shelter itu ya suster-suster ini gitu kan. Nggak KBRI, nggak semua KBRI punya shelter. Ya kan. Karena kalau KBRI nggak punya shelter kan, mereka daripada mereka ngemper di depan kantor KBRI ya kan, nah lebih baik titipkan ke kami gitu. Titipkan di itu kerjasamanya begitu. Titipkan di susteran kayak gitu. Nggak cuman melindungi tapi juga membantu ya. Iya, menjaga. Memastikan nanti mereka mendapatkan SPLP, misalnya SPLP itu surat perjalanan pengganti paspor. Kemudian nanti diberikan KBRI, kemudian memastikan mereka bisa pulang ke Indonesia. Nyampe di sini kalau misalnya mereka masih butuh shelter, Talitakum lagi nanti. Terus kalau misalnya butuh pemulangan, Talitakum Indonesia. shelter Talitakum Indonesia di sana, di Talitakum Kamboja atau Talitakum Filipina atau Talitakum Thailand misalnya gitu kan. Terus nanti nyampe di sini mereka harus dipulangkan kan ke berbagai daerah nih. Nah, IJM kan nggak punya kantor di semua provinsi di Indonesia. Tapi gereja kan ada di setiap provinsi, ada 39 keuskupan ya. Betul. Kita lapor lagi ke suster. Kerjasamanya dengan gereja. Inilah gereja membuka tempat untuk perlindungan. Iya. Jadi Paus Fransiskus ini memohon supaya gereja membantu korban-korban perdagangan orang. Karena perdagangan orang itu kan memang aib ya, kejahatan dan aib, maka perlu dihentikan. Betul suster. Waduh, ini kan pekerjaan yang menyangkut dengan sindikat yang jahat gitu ya, suster dan KRNI. Nah, ini tuh aku pernah tahu salah satu rumah singgah di Twitter yang mengurusnya tentang domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga. Dia rumah singgah untuk ibu dan anaknya, tapi mereka kayak banyak mengalami intimidasi gitu. Apalagi ini nih Talitakum sama IJMI yang ngurusinnya udah perdagangan manusia kan, bukan satu orang yang ngurus, tapi sindikat. Pernah nggak sih diancam apa mengalami intimidasi gitu? Ya, puji Tuhan sampai hari ini kami belum pernah mengalami ancaman. Ada sih WA tapi ya kita nggak terlalu urusin lah, kita udah tahu trik-triknya jadi langsung delete. Suster nggak takut suster? Nggak takut. Soalnya ada kekuatan di belakang kami. Apa itu suster? Suster sepuh menjadi pagar doa kami. Wah, berat itu lawannya bala tentara surga. Itu berat sobat ngulik. Jadi ketika suster berkaya, suster berdoa supaya selamat. Teman-teman juga kita doakan, korban pun kita doakan. Jadi para suster sepuh yang sudah tidak bisa, yang usia 80, 90 ya, 70 yang sakit, Suster Iren kami bantu doa untuk suster dan teman-teman awam dan pekerja-pekerja kemanusiaan. Jadi itu memang pagar doa itu penting di dalam setiap kegiatan. Betul. Juga saya pun juga harus dekat dengan Tuhan. Karena kalau enggak, saya juga bisa kacau hidupnya. Maka hubungan kita dengan Tuhan harus tetap baik. Dengan meditasi, dengan doa, aturan-aturan biara kita ikutin supaya kita tidak terlena. Karena kita bukan
pekerja sosial, Iya. begitu Betul, beda, ya, suster. supaya ada bedanya antara para suster dengan pekerja sosial. Jadi waktunya doa ya saya pulang berdoa dulu gitu. Nah itu penting untuk relasi komunitas, relasi kita, itu yang menjadi kekuatan para suster untuk bisa bekerja dan tidak takut akan ancaman, tidak takut ini karena ada Tuhan yang senantiasa melindungi kita. Itulah kekuatan. Tapi ya tetap kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu harus waspada ya, kita harus cerdik, nggak bisa membabi buta, harus Iya. ada strategi-strategi ya, maka harus kerjasama. Dan ini kerja jaringan, nggak bisa sendirian. Iya. Jangan pernah melakukan ini secara sendirian, konyol itu namanya. Iya. Single factor tidak bisa, kita harus bergandengan tangan karena ini persoalannya besar. Iya, suster ngeri banget kan suster kalau saya nonton di film-film. Ya, Kebanyakan nonton film ya ini, tapi itu kan ngeri banget, sindikatnya tuh kan bukan yang baik-baik ya, yang sadis-sadis. betul, Apalagi betul kan itu. perempuan-perempuan ini yang ngurusin kan, suster kan susteran. Nanti mereka jahat-jahat gitu kan takut. Kalau Tangguh, kakak suster tangguh. Ya, Kalau ini Kak pengalaman saya ini mungkin Kak Erwin Iya. punya pengalaman Iya. lain, awam mungkin lebih seru lagi. karena berkaitan dengan hukum kan, ibaratnya tuh yang menghukum nih, yang ngelaporin cepunya tuh yang ini nih gitu. Kakak Erni gimana Kak? Puji Tuhan kalau ancaman langsung atau ke lembaga belum ada ya. Iya. Mudah-mudahan jangan gitu. Jangan kan. Kak, amit-amit. Ya mudah-mudahan jangan. Tapi memang kita bekerja juga, kita punya protokol keamanan yang ketika kita melakukan pendampingan pasti juga harus diikuti kan. Artinya kita sadar resikonya gitu kan. Dan kita udah punya protokol protokol keamanan yang harus kami ikuti supaya menjaga kami tetap aman ketika melaksanakan tugas seperti itu, termasuk misalnya mendampingi korban misalnya seperti itu, turun ke lapangan segala. Jadi waspada, kami sadar bahwa akan resiko seperti itu mungkin gitu, dan tetap waspada seperti tadi ya. Kemudian secara pribadi karena saya Katolik ya seperti suster bilang gitu kan ya, satu-satunya kekuatan ya lewat doa ya. Kita punya protokol keamanan ketika melakukan itu kan, protokol organisasi, tapi secara pribadi ya kadang-kadang pasti ada lah ya kayak gitu kan ya. Nah kekuatannya memang benar sih tadi suster bilang, doa itu, karena kita tahu nih yang saya kerjakan ini bukan pekerjaan saya, tapi ini adalah pekerjaan Tuhan sendiri yang bekerja. Kita tuh cuman alat doang gitu kan, kita tuh cuman alat aja untuk melakukan ini, tapi Tuhan yang pegang kendali. Nah dengan pemahaman itu, dengan kepercayaan itu membuat kita yakin bahwa si pemegang kendalinya pasti nggak akan membuat kita celaka gitu ya suster ya. Dia pasti akan menjaga, melindungi. Kalau kita stuck kena masalah, dia juga yang pasti akan buka jalan seperti itu. Itu sih yang jadi jadi prinsip aku, yang menjadi penguat aku ya. Dan doa bener sih, terutama rosarium. Wah, Kalau misalnya harus berhadapan dengan situasi yang iya. sulit atau apa, itu sih yang jadi kekuatan. Wah, ternyata dibalik semua hal yang kelihatannya tangguh-tangguh saja ini gitu menghadapi human trafficking, ternyata backupnya dari atas. Harus itu. Harus, ya, kita- Sobat Ngulik ini tuh kayak bener-bener dijaga banget kerahasiaannya. Tempat tadi aku tanya apa namanya, shelter, kata suster rahasia, betul juga untuk menjaga hal-hal seperti ini. Terus korban kayak harus pelan-pelan banget karena kan korban ini rawan banget ya, rawan diintimidasi lagi dan segala macem. Wah, suster, dan saya- tidak semua korban siap untuk berbagi. Ini juga kita harus hargai. Kita tidak bisa memaksa. Itu Iya. penting ya, teman-teman. Jadi kita tetap menghormati. Ketika memang siap berbagi ya kita ajak. Ya namanya sharing penyintas. Tapi kalau tidak siap kita juga tidak bisa memaksa. Ya ini kan hak seseorang. Kita selalu hormati. Kan kita tadi menghargai hak dan martabat. Jadi kita tetap klonuun, tetap permisi, berkenan, monggo, kalau tidak ya kita enggak apa-apa. Begitu ya, itu ini. Oke, nah terakhir nih kakak dan suster, sekarang tuh lagi marak banget kayak kabur aja dulu gitu kan. Nah, cuman kan melihat cerita-cerita tadi agak ngeri juga, apalagi sekarang Kamboja, Thailand, Laos segala macam tuh kayak udah banyak yang
serem-seremnya gitu. Betul. Apa sih tanda-tanda atau lampu merah yang harus kita tahu sebelum kayak aduh ini pekerjaan sus deh kayaknya gitu. Apa sih Kak lampu merahnya, tanda-tandanya? Kita biasanya kalau kita sosialisasi nih sama suster itu kita baginya ada 2 ya, lampu kuning lampu kuning sama lampu merah. Oh, Kayak gitu. Hati-hati dan stop. Hati-hati dan stop kayak gitu kan. Kalau yang hati-hati gitu kan itu biasanya kita lihat kalau pekerjaan yang tawarannya itu terlalu fantastis, misalnya gaji tinggi, semua fasilitas disediakan, kemudian pengalaman kerja nggak penting, skill juga nggak diutamakan seperti itu. Nah ini kan sus banget ya, aneh maksudnya. banget ya gitu. Aneh banget ini, kayaknya it's too good to be true. Jadi kalau yang seperti itu mungkin benar, tetapi kemungkinannya juga TPPO gitu kan, akan mengarah ke sana. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau semua komunikasinya itu dilakukan secara secara online. Ya, jadi komunikasinya di Telegram, nggak jelas siapa orangnya, seperti itu, nggak ada wawancara resmi misalnya kayak gitu. Kemudian cuma dibikinin grup di WA. Nah, kalau yang kayak gitu, nah itu juga waspada tuh. Yang seperti kayak itu. dikenalin misalnya kamu mau ikut aku kerja nggak, aku kenalin nih sama orangnya, terus ujuk-ujuk langsung diurusin semuanya. Iya, Nggak kemudian tapi dibikinin grup di WhatsApp sama beberapa orang yang ini seperti itu kan. Iya, Itu iya. karena kita baru aja tuh dapat seorang anak muda gitu kan yang ditawarkan kerja katanya di kapal pesiar. Oh, Di kapal pesiar, kemudian dia suruh ngurukur temen-temennya, katanya nanti paspor diurusin, visa diurusin gitu kan. Karena kebetulan ini di negara di Eropa ya yang harus butuh visa Schengen gitu ya. Semua diurusin gitu kan. Tapi katanya nanti paspor sama visa sama tiketnya nanti baru dikasih pas di bandara pas mau keberangkatan. Nah, ini kan Ngeri mencurigakan gitu kan. Karena sekarang ini kan ngurus paspor kan mesti pakai sidik jari, Iya. mesti pakai biometrik, Iya, apalagi visa gitu, pakai visa Schengen kan. iya betul. Nah, hal kayak gitu. Nah, perlu banget kewaspadaan. Nah, ini bayangkan gitu kan ya, dari sekitar belasan orang, 17 atau 18 orang yang direkrut, cuman 1 anak yang kemudian sadar bahwa kok kayaknya ini sus banget, aneh gitu kan. Dan itu juga dia menyadarinya ketika dia ngelihat iklan yang lewat di TikToknya kalau nggak salah di Reels IG ya kayak iya, misalnya iya, kayak gitu. iya. Kemudian dia mikir-mikir, oh iya juga. Nah yang lainnya tuh nggak aware karena mereka mikir Nggak ngeh. nggak ngeh karena kata wah Kesempatan. ngapain kesempatan kapan lagi semuanya sosial, diurusin tinggal jalan-jalan, bener, nggak tinggal bayar. jalan nggak bayar gitu kan. Nah itu, nah yang tawaran yang kayak begini yang too good to be true itu. Kemudian yang kedua ada lagi misalnya dibilang datangnya pakai visa ini aja, visa wisata. Nanti nyampe sini baru dibuatkan Visa kerja. visa kerja. Nah itu juga Ngeri ya Kak. itu juga ngeri karena Hati-hati. sering kali terjadi visa kerja itu nggak pernah dibikin. Iya. Dan kemudian visa wisata itu kan biasanya 30 hari ya. Iya. Nah, kalau 30 hari kamu lewat, berarti kamu udah overstay tuh, kamu Iya. kena pelanggaran imigrasi. Nah, itu akan menyulitkan ketika nanti kamu mau diselamatkan dan pulang, karena nanti kamu udah termasuk overstay, karena kamu nggak Iya. punya visa wisatanya cuma untuk 30 hari kan, misalnya seperti itu. Nah, itu juga yang sering jadi masalah nantinya, kayak gitu. Kemudian nanti ketika dibilang juga nih misalnya, agennya itu individu, nggak jelas agensinya. Iya. Kemudian perusahaannya juga dibilang perusahaan ini, tapi kamu cari di LinkedIn, di ini, di mana tuh nggak ada. Atau kayak samar-samar gitu Samar-samar. Atau ada juga satu modus yang sekarang mereka memakai nama perusahaan yang legal. Kak. Oh iya Kak. Iya. Jadi perusahaannya ada. Nanti kita dapat tuh. Jadi ada tawaran beberapa orang dari Manado, mereka ditawarkan bekerja di sebuah perusahaan pengalengan makanan ya di Thailand. Kalau kita Google ada nih perusahaannya bagus dan segala macam ya, dan orang yang menawarkan itu bilang bahwa dia adalah HRD dari perusahaan itu. Nah, yang kemudian dan karena mereka bilang oh ternyata perusahaannya bagus bener. Nah, yang tidak mereka cek adalah kalau sebuah perusahaan yang bonafit, perusahaan yang udah go public, pasti proses interviewnya atau proses perekrutannya nggak mungkin cuma lewat Iya, WA, WA, Telegram. Telegram, Betul. kemudian itu pasti nggak pakai wawancara dan segala macam kan, Iya, kayak betul. gitu kan. Nah kemudian
mereka juga nggak ngecek. Biasanya perusahaan-perusahaan yang seperti itu mereka pasti punya partner untuk bilangnya hiring partner. Oh, iya. Jadi partner untuk membantu mereka mencari pekerja kan. Iya, talent-talentnya dulu Iya, sebelum user ya Kak. biasanya mereka punya ada perusahaan-perusahaan yang resmi Iya. ini. Nah, kalau bukan dari perusahaan itu, kalau tawarannya bukan datang dari perusahaan itu, berarti enggak. Nah, Iya. itu yang nggak dicek. Jadi ternyata benar, akhirnya mereka yang tadinya katanya akan kerja di Thailand, ternyata mereka kerjanya jadi di Kamboja, dibawa ke Kamboja, dan bukannya di perusahaan pengalengan perusahaan makanan kaleng itu gitu kan, tapi malah kerja jadi force scamming, jadi ya dipaksa jadi penipu online di Kamboja kayak gitu. Ngeri banget kan? Itu ngeri banget Kak, aku takut banget kayak katanya organnya diambil gitu. Nah, ya betul, kayak itu gitu. betul itu. Iya, suster. Makanya penting banget untuk tahu. Kalaupun misalnya ternyata pas sudah dicari, oh perusahaannya ada kok, bener. Kamu lihat proses rekrutmennya bener nggak sih kalau sebuah perusahaan yang bonafit itu akan seperti ini, misalnya kayak gitu. Itu hal-hal yang perlu kemudian harus ada kontrak kerja. Dapatkan dulu kontrak kerja sebelum kamu pergi. Jangan misalnya nggak apa-apa aku pergi aja dulu nanti baru nyari kerja di sana, atau datang aja dulu nanti kontrak kerjanya ditandatangani di sini. Nah itu lampu kuning juga, karena biasanya ya nggak akan pernah ada kontrak kerja. Iya, atau kalau kontrak kerjanya di sana macem-macem Kak, terus Kamu kita nggak bisa balik ngapa-ngapain ke gitu negara kan, orang. karena ya kamu udah terjebak atau apa kan, Iya, udah betul, udah Kak. susah untuk kembali. Nah hal-hal yang kemudian kita bisa bilang bahwa mencari kerja di luar negeri atau mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri itu kan hak setiap orang. Iya. Iya. Dan kita harus hormati itu, setiap orang punya hak, tapi lakukanlah dengan aman supaya kamu tidak terjebak menjadi korban eksploitasi, kekerasan, atau kayak tadi korban perdagangan manusia. Oke, wah terima kasih banget loh kakak dan suster. Kakak dan suster, kalau misalnya nih aku misalnya kayak aku nih contoh, aku dapet tawaran nih di Thailand gitu, tapi kayak agak sus, aku boleh reach out nggak sih ke Instagramnya Ichmi atau Silakan. ke Instagramnya Talitakum kayak Kak ini kayaknya lampu merah nggak sih gitu, aku boleh nggak sih Boleh boleh banget. ya? Udah tahu ya Instagram kita? Udah, nanti kita taruh oke. di description box juga supaya teman-teman ngulik yang lihat, sobat ngulik yang lihat dan kayak ini kayaknya lampu merah deh, bener nggak ya, bisa cerita ke Talitakum atau ke IJMI. Silakan. Silakan. Dan ada banyak informasi di situ tentang tadi itu Nah. apa namanya, kalau mau tahu lebih lanjut tentang lowongan pekerjaan yang kira-kira rada sus Scam, kayak gitu. iya. Dan selain lowongan pekerjaan juga mesti waspada juga LPK ya, karena sesudah kita bikin sosialisasi di Santo Gereja Albertus Agung ya Sir ya, yang di Harapan Indah Bekasi itu. Kemudian beberapa hari kemudian saya dapat WhatsApp jadi salah seorang peserta ya, dibilang, "Kak, ini saya ada tawaran di lembaga pendidikan gitu yang LPK yang katanya nanti abis ikut akan disalurkan ke Jepang kayak gitu. Ini LPK-nya beneran apa enggak sih gitu kan? Kan ada tuh banyak ya. Banyak zaman sekarang ya Kak. Nah, Heeh. Nah, aku bilang salah satunya kamu cek, karena LPK itu harus terdaftar, apalagi yang melakukan penyaluran. Iya. Ya, jadi yang melakukan penyaluran dia harus terdaftar. Dan ada nomor registrasinya, dan lucunya dia ngasih pamfletnya tapi nggak ada tuh nomor registrasinya. Nah, itu harus diwaspadai ya. Iya. Kemudian untuk bisa mengirim mengirim Iya, penyaluran tenaga kerja itu dia mesti dapat izin lagi gitu kan ya. Nah, maka aku bilang kalau saya lihat sih ini kayak lampu kuning ya. Jadi lebih baik waspada, karena dia tidak punya nomor registrasi, pas dicek gak ada namanya juga. Kayak gitu kan, nama sih. Jadi kita bilang, wah ini hati-hati banget. Nah, untungnya adalah dia reach out Iya. kan, sehingga kita bisa kasih tahu kalau misalnya dia udah daftar, bayar, kemudian Pergi, nanti, amit-amit ya Kak. Kan aku tuh taunya perdagangan orang tuh ya kayak kalau pekerja seks komersil dijual keluar, apa kayak ke Kamboja gitu kan. Ini LPK kan juga sebenarnya lagi ini juga kan, lagi maksudnya lagi musim ya, karena kan emang orang kayak pengen cari penghidupan yang lebih baik di luar. Tapi ternyata LPK juga ada yang sus ya Kak. ada banyak sebenarnya. Ada juga tuh duta-duta seni itu. Duta seni, budaya, seni juga budaya itu bisa disalahgunakan ternyata. bisa disalahgunakan. Ini orang jahat kayaknya Iya. kreatif banget ya. Tawarannya misalnya untuk Kerja di- lembaga tari atau apa kan, misalnya ditawarkan untuk pentas di luar negeri, ternyata
ketika di luar negeri mereka bukannya pentas Di luar seni tapi pentas di misalnya di Nightclub, pub di pub atau di gitu-gitu. karaoke yang mereka tidak tahu Iya, jadi iya, mereka dieksploitasi secara seksual misalnya seperti itu atau apa lagi nih sekarang beasiswa Ya kemarin itu Nah, beasiswa Jerman ya. misalnya kayak gitu itu. tawaran Oh, iya, beasiswa Iya, iya, iya. Nah itu juga perlu penting Hati-hati itu. ambil dari lembaga yang memang legal aja, maksudnya yang memang terdaftar resmi. Selalu cek, kalau nggak yakin tanya, Iya. gitu. Kalau nggak yakin tanya, gitu. Seneng banget. Lebih baik repot nyari informasi gitu kan, Iya. daripada kalau sudah berangkat Repot dan banget. kena memulangkan masalah, itu yang repot. daripada repot ntar buat mulangin satu. Iya. biayanya besar loh memulangkan itu. Mentalnya juga suster, saya aja kalau suster pergikan katakanlah saya ke Sulawesi tiba-tiba saya nggak tahu apa-apa juga saya kicep langsung. Iya betul, kasihan, ya, betul. betul. Apalagi misalnya yang dari desa ke Iya. Jakarta, dan Jakarta ini kan luas. Iya. Kemarin saya juga ketemu dari NTT loh, cuman pakai sandal jepit sama tas kresek 2 pemudi itu kan Oh, iya. bingung saya ini kalau ini kamu dari NTT naik pesawat, sandal jepit, tas kresek, lebih iki. Yang ini siapa? Lah itu ternyata dia cuma nanti kamu udah dijemput mobil baju merah bla bla gitu katanya. Nah ya ini yang Iya, sus. begitu Nah kayak itu. gini kan ini apa namanya resiko tinggi ya. Iya, resiko tinggi. Yang kayak begini. Kok ya berani? Untung ketemunya suster bukan. Untung Iya, ketemu terus- suster, benar. Terus ajak ngomong, nah terus ya nanti kalau memang ada kesulitan kamu telepon kita gitu ya kayak gitu-gitu. Banyak itu yang hal seperti yang nggak ngerti polos-polos itu dari NTT ke Jakarta atau dari Papua ke Jakarta atau dari Jawa Tengah ke Jakarta. Nah kayak gitu-gitu ya. Saya dapat banyak insight banget sih hari ini. Sobat ngulik yang ada di rumah yang mungkin kayak oh aku pengen kabur aja dulu nih Steph boleh sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau untuk berhati-hati nih kayak ini sus nggak ya ini kayaknya lampu kuning deh. Boleh banget tuh ngobrol. Reach out ke Instagram Talitakum atau IJMI. Atau boleh WA kami juga. Tuh, boleh, suster. oh. Wih boleh WA. Kumpulin aja anak muda nanti Ada suster hotline. bercerita. Ayo, Ayo. sahabat ngulik, silakan kumpulin anak muda, suster, Kak Erni dan ada teman kami lagi bisa bercerita lebih Asik nih jauh. kita. Nah, Asik. supaya mencegah, kan tujuannya kita mencegah ya. Betul. Aduh suster kayaknya terima kasih banyak ya sudah mau datang ke ngulik hari ini. Seneng juga sih sebenarnya kita ya Star ya. Maksudnya kita seneng semakin banyak karena sekarang ini TPPO tuh banyak mengincar anak muda. Iya. Ya kan, banyak banget anak muda. Jadi seneng Dan banget. bukan anak muda desa loh. Ya bukan anak muda desa. Muda Jakarta ini Yang kinyis-kinyis kayak Yang di saya. kota-kota gitu kan. Aduh coba bayangkan. Jadi kita seneng sebenarnya kalau apa namanya bisa punya kesempatan untuk menginformasikan hal-hal yang seperti ini gitu kan supaya ngobrol bareng sama anak-anak muda supaya mereka menjadi lebih sadar ya tadi kan supaya menjadi lebih sadar dan ya tahu bagaimana cara mengamankan dirinya sendiri gitu kan sebelum terjebak. Dan nanti dia juga bisa menjadi duta-duta anti trafficking. Betul. Jadi dari dia ke temennya, jadi dia bisa share, jangan ini gitu. Iya, betul. Sesama teman jadi bisa Mengedukasi. peer group kan, Mengedukasi bisa temennya. mengedukasi teman-temannya gitu loh maksudnya. Itu tujuan kita. Betul. Jadi dari orang muda ke orang muda nggak usah harus kita. Kalau memang adik-adik teman-teman mau, oke. Dan nanti Anda bisa jadi duta-duta anti trafficking. Wah, sobat ngulik habis nonton ini sih kayaknya udah mulai harus jadi duta-duta mini anti trafficking nih. Terima kasih banget lu nggak kerasa ini kita udah 50 menitan. Iya ya. Asik banget kita ngobrol ya. Kakak dan suster, aku juga kayak happy banget ini kayaknya bisa 2 jam kalau mau diturutin cuman aku kasihan editor. Kalau begitu sobat Kasihan, ngulik, terima kasih ya udah nontonin kita dari tadi. Semoga sobat-sobat ngulik jadi makin tahu nih soal human trafficking. Tadi ada perbudakan modern, terus ada kerja paksa modern juga masih ada ternyata. Nah, semoga teman-teman juga jadi semakin aware nih untuk dapat kehidupan yang layak. Itu kita memang harus berkarya lewat kerja, tapi supaya lebih aware supaya dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Teman-teman kalau mau tanya atau mau komen atau mau apapun tulis di kolom komentar silahkan atau reach out langsung ya ke Talitakum atau IJMI di Instagram. Nanti aku minta tolong ditulis di description box. Nah, kalau gitu teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share dan nyalain loncengnya supaya nanti kalau kita ada episode-episode baru bisa langsung dapet notifikasinya. Kalau begitu saya Steffi, Kak Erni dan Suster pamit dulu. Kalau begitu sampai jumpa.